Teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah lihat dulu siapa si manajer investasinya. Nah, karena sekarang kan udah zaman bisa browsing-browsing ya, Mbak Ci ya. Jadi kita tinggal lihat aja, misalnya si manajer investasi A ini dia punya kasus nggak, tersangkut kasus buruk nggak sebelumnya. Cara memilih reksadana yang benar supaya kita aman itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi tadi saya sempat singgung. Jadi beli reksadana itu kan kita belinya di Apert ya, atau agen penjual reksadana. Nah, agen penjual reksadana saat ini tuh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kita biasanya belinya lewat bank atau lewat perusahaan sekuritas, tapi agak sulit gitu, harus pergi ke banknya, mungkin ya lewat internet banking. Nah, sekarang udah bisa diakses lewat aplikasi. Jadi sekarang banyak banget teman-teman fintech yang memang bergerak di bidang supermarket reksadana online. Nah, buat teman-teman sebenarnya dengan adanya fintech mereka ini akan lebih mudah karena mereka bantu juga, baik dari sisi bank maupun juga perusahaan sekuritas sekarang juga udah masuk ke aplikasi ya. Jadi teman-teman di sana mereka punya banyak fitur yang sebenarnya tinggal teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah lihat dulu siapa si manajer investasinya. Nah, karena sekarang kan udah zaman bisa browsing-browsing ya, Mbak Ci ya. Jadi kita tinggal lihat aja, misalnya si manajer investasi A ini dia punya kasus nggak, tersangkut kasus buruk nggak sebelumnya. Kita tinggal googling. Yang kedua, dari sisi produknya. Dari sisi produknya ini, produknya kita lihat, produknya kinerjanya apa sih? Produknya jenis apa? Produknya misalnya apakah reksadana saham, apakah campuran, apakah pendapatan tetap. Nah, saya biasanya sama seperti kita kalau misalnya investasi atau sebagai bendahara gitu ya. Bendahara kalau kita dikelola uangnya lebih banyak, sebenarnya akan lebih fleksibel gitu ya, bisa buat beliin ini, beliin itu, dibanding uangnya yang mungkin yang dia kelola uangnya pas-pasan nih, aduh buat apa aja mepet gitu ya. Kalau ada yang mau narik dananya, aduh nanti nggak bisa nih buat beli yang lain gitu. Nah, sebenarnya pertama teman-teman lihat juga si produk itu yang dikelola oleh manajer investasi, berapa banyak sih dana kelolaannya mereka, apakah miliaran, apakah sampai triliunan gitu ya. Sebenarnya kalau semakin banyak tentu akan jauh lebih memudahkan buat si manajer investasi itu untuk bisa beliin macam-macam buat kita gitu. Dan juga sekalipun misalnya ada penarikan gitu, misalnya ada penarikan 100 juta, nggak sampai si manajer investasi ini harus mengubah portofolionya begitu rupa gitu sampai akhirnya jadinya mempengaruhi kinerja kita. Itu dari segi jumlah dana kelolaan. Yang berikutnya lagi teman-teman lihat kinerjanya dia. Sebenarnya kinerja ini biasanya banyak orang gunakan dari NAB atau nilai aktiva bersih atau bahasa Inggrisnya net asset value, net NAV. Nah, itu ada beberapa yang menampilkannya sudah dalam bentuk grafik. Jadi dilihat grafiknya kinerjanya ini sebulan terakhir, 3 bulan terakhir, setahun terakhir, atau dari awal si reksadana tersebut diterbitkan. Nah, kalau teman-teman misalnya mau berinvestasi, let's say di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, reksadana pendapatan tetap ini kan sebenarnya cocok untuk teman-teman jangka menengah. Nah, ini teman-teman boleh misalnya lihat juga kinerjanya dia dalam 1, 2, sampai 3 tahun terakhir itu gimana sih performance-nya. Terutama kalau misalnya teman-teman lihat kan di 2020 ini banyak yang rontok ya saham reksadana, saham. Nah, teman-teman boleh lihat nih kalau dia dibandingkan dengan reksadana yang sejenisnya, apakah minusnya lebih besar atau mungkin agak mendingan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil minusnya gitu, kita bandingin beberapa reksadana sejenis, wah berarti artinya bagus nih si manajer investasinya bisa ngelola di tengah pandemi yang membuat banyak turun gitu ya, dia tidak terlalu membuat si nilai kinerja investasinya tidak terlalu parah gitu penurunannya. Yang berikutnya juga sebenarnya kita juga jangan cuma lihat ke returnnya, potensi berapa persen peningkatannya, kita juga sebenarnya perlu lihat ke resiko. Nah, resikonya itu ada beberapa aplikasi yang bisa menunjukkan, ada contoh seperti standard deviation, ada Sharpe ratio, ada drawdown. Nah, teman-teman kalau mau bisa lebih pelajari di situ karena biasanya emang ini agak teknis ya. Teknis, tapi
untuk seorang investor, kalau teman-teman mau aman dan cuan tentu perlu lebih belajar lagi gitu. Jadi lebih bukan cuma beginner tapi lebih agak advance gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membandingkan dengan rasio-rasio ini. Apakah potensi keuntungan kita dibandingkan dengan potensi resikonya itu lebih besar atau lebih kecil? Gitu. Nah, itu kita ngelihatnya jadinya kalau ibarat sebuah gambar jadi lebih utuh gitu ya, bukan cuma ngelihat untungnya aja, tapi kita juga ngelihat resikonya apa sih gitu. Jadi kalau saya biasanya melihat reksadana pertama dari manajer investasinya, performance-nya selama ini seperti apa. Yang kedua dari produknya, kita lihat produknya jenisnya apa, terus performance-nya selama berapa tahun ini, terutama di saat-saat pandemi, di saat-saat krisis, dia seperti apa sih ya, dibandingkan dengan beberapa jenis reksadana. Yang berikutnya juga lihat dari sisi return-nya, risikonya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga, Mbak, tingkat gambaran soal tingkatan resiko dari tiap-tiap jenis reksadana yang tadi udah kita bahas sebelumnya, Mbak. Oke, sebenarnya sih kalau teman-teman mau lihat risiko ya, kita lihat aja deh gitu, kita coba bandingkan. Biasanya di dalam teman-teman fitur itu ada perbandingan ya. Gitu. Kalau tadi yang risiko itu semakin besar standar deviation itu semakin baik ya. Terus termasuk juga dengan Sharpe ratio, semakin positif, semakin besar, semakin baik. Gitu. Karena kalau kita bicara Sharpe ratio itu berapa persen sih sebenarnya dari setiap satu poin risiko yang teman-teman ambil berapa persen gitu ya cara membacanya. Misalnya Sharpe ratio-nya 0,1. Berarti dari setiap satu poin risiko yang teman-teman ambil itu ada potensi keuntungan 0,1. Itu sebenarnya kurang lebih dari segi standard deviation dan juga Sharpe. Yang berikutnya juga biasanya orang suka melihat drawdown. Drawdown itu adalah biasanya dia akan menunjukkan dalam rentang waktu tertentu itu berapa persen sih sampai penurunannya. Ya, misalnya ada yang minus 0,22 gitu ya, berarti penurunannya bisa sampai minus 0,22%. Gitu, dari harganya dia tertinggi ke harganya terbawah bisa sampai segitu penurunannya. Nah, tentu kita nggak mau yang fluktuatif itu kalau bisa ya. Kalau bisa kita memang kalau sebagai pemula nih kalau bisa seaman-aman mungkin, tapi secuan mungkin juga gitu ya. Sebenarnya agak sulit karena kalau kita mau yang semakin tinggi return-nya juga semakin tinggi resikonya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak siap dengan penurunan setinggi itu, misalnya drawdown-nya sampai misalnya 3% gitu, apakah teman-teman siap 4% gitu ya? Atau mungkin lebih, kalau kemarin ini banyak yang turunnya sampai 22% gitu ya. Itu ada batas maksimal drawdown nggak sih, Mbak? Atau mungkin bisa jatuh sampai berapa aja? Bisa. Kalau pandemi kemarin itu luar biasa ya Mbak, reksadana saham banyak yang turun dalam sekali gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk teman-teman kalau mau melihat seperti itu, ini dulu ya, balik lagi tadi ke hal-hal yang perlu dilakukan sebelum berinvestasi gitu. Kondisi keuangannya, dana daruratnya, dana dinginnya gitu ya, terus juga tujuan keuangannya gitu. Kalau ternyata tujuan keuangannya, harus dipakai buat dana nikah nih tahun ini. Kan kalau investasinya lagi minus, teman-teman siap nggak nih? Nggak bisa langsung diambil juga, takut rugi juga ya Mbak. Betul. Kalau memang untuk tujuan yang jangka pendek, berarti jangan mainnya jangan berinvestasinya di yang resikonya tinggi, investasinya resiko yang rendah aja, yang pasti-pasti. Mungkin tips secara keseluruhan Mbak, supaya kita aman dan juga yakin untuk berinvestasi di reksadana. Oke. Kalau teman-teman mau berinvestasi di reksadana, sebenarnya tadi ya kita udah lihat bahwa reksadana ini sebenarnya cara aturannya lebih jelas ya, udah cukup jelas, dan juga reksadana ini bukan kayak investasi yang baru berdiri beberapa tahun gitu, tapi dia udah bertahun-tahun dan udah beberapa kali pemerintah sendiri tuh dari segi regulasinya udah lebih matang daripada mungkin fintech gitu, investasi di fintech. Nah, dari segi jenis investasinya sendiri dari produk investasi sendiri ada banyak. Ada 2.000 kayaknya, ada 2.000 reksadana, dan saya lupa ya manajer investasinya kayak mungkin ada 40, ada 80 gitu ya. Banyak banget gitu. Jadi pilihannya tuh banyak. Nah, untuk reksadana sendiri
nature produknya adalah dia kombinasi gitu ya. Jadi kombinasi, karena kombinasi teman-teman tidak ketika misalnya satu turun tidak ikut, contoh misalnya saham turun dia masih ada penahannya yang lain gitu ya. Teman dia 80, misalnya anggap 80% reksadana saham. Nah, ada penahannya lain, diversifikasinya yang lain. Si manajer investasi itu mungkin bisa masukin ke obligasi, bisa masukin ke pasar uang. Jadi sekelas manajer investasi itu untuk mereka bisa mengelola dana, nggak asal abal-abal orang dititipin uang doang nih, tapi memang dia sudah ada regulasi yang jelas dan juga mereka profesional. Nah, pintar-pintarnya di kita adalah mencari manajer investasi dan produk yang diterbitkan itu yang cocok dengan tujuan keuangan kita dan kondisi keuangan kita. Nah, karena itu sebenarnya perlu banget, bukan cuma faktor produk reksadananya, tapi juga kita sendiri juga punya kesiapan gitu ya. Kesiapan secara dana dan juga kita juga punya kesiapan untuk terus belajar. Gitu. Karena sekalipun kita kelola dananya, mungkin tempatin dana di saham, reksadana, sebenarnya tanggung jawab tuh ke kita juga gitu, tanggung jawab kita untuk terus belajar, bukan cuma kayak kita nitipin dana ke orang terus ya udah lu atur aja nanti aku dapat untung gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya perlu terus monitoring, perlu terus misalnya kalau nggak cocok dengan tujuan keuangan kita dipindahin nggak apa-apa gitu. Jadi loyalitasnya mungkin bukan ke produk, tapi kita lihat ke tujuan keuangan kita nih, masih align nggak dengan tujuan keuangan kita.